Saya akan membagikan suatu tutorial untuk memakai fitur VLOOKUP dan HLOOKUP di Excel. Nah, untuk itu maka kita harus tahu nih VLOOKUP dan HLOOKUP itu apa sih? VLOOKUP dan HLOOKUP adalah fitur yang ada di Excel untuk mencari sebuah data yang berdasarkan satu informasi yang bisa kalian pakai untuk mencari data di tabel yang lain. Nah, jadi kita nih mau mencari data tapi berdasarkan suatu informasi yang bisa kalian pakai. Jadi kayak gini, kita mencari informasi ini untuk mencari ini. Nah, jadi itulah gunanya VLOOKUP dan HLOOKUP. Atau misalkan kayak gini nih, kita mau mencari pemesanan, nomor pemesanannya 106 atas nama siapa nih, nama customernya nih. Kan di sini ada tanggal pemesanan, nomor pemesanan, nama customer, domisili, dan nama pengiriman. Nah, di sini ada kita mau mencari nama customer dengan nomor pemesanan 106. Nah, kita cari di sini 106, oh Fiona. Kita ketik Fiona nih. Kalau kita ketik Fiona kayak gini, itu akan membuang waktu lama karena kalau misalkan gitu kan kita tidak efisiensi, dan ini kalau datanya sedikit ya bisa, cuman agak capek juga. Cuman kan kalau kita datanya banyak itu kan kayak buang-buang waktu kan, gak efisiensi. Makanya menggunakan fitur VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, terus gimana sih cara menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP ini? Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu perbedaan apa sih VLOOKUP dan HLOOKUP ini. Jadi bedanya VLOOKUP dan HLOOKUP ini, bedanya itu hanya pada kalau misalkan VLOOKUP itu adalah vertical lookup. Jadi kalian tuh mau mencari data dari sebuah tabel yang sifatnya itu vertikal, yaitu menurun ke bawah atau memanjang ke bawah seperti ini. Ini nih vertical lookup atau VLOOKUP. Nah, kalau HLOOKUP itu adalah horizontal lookup. Jadi kalian itu mau mencari suatu data dari tabel yang sifatnya itu horizontal atau menurun atau menyamping seperti ini. Nah, memanjang menyamping. Nah, oleh karena itu kita kan belajar nih kalau misalkan nama customer di sini tuh menggunakan apa? Nama customer di sini kebetulan tabelnya itu menggunakan vertical look. Berarti kalau misalkan kita mau mencari nama customer, kita harus menggunakan rumus VLOOKUP bukan HLOOKUP. Nah, disinilah fungsinya kita mengerti apa sih bedanya VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi buat membeda ini, kalau misalkan sesuai tabelnya itu bentuknya vertikal atau horizontal. Nah, oke nih, kita langsung praktek aja ya, langsung untuk mencari nama customer sesuai dengan kuncinya itu nomor pemesanannya, informasi kuncinya. Rumusnya itu sama dengan VLOOKUP lalu kurung buka, ini ada lookup value. Lookup value itu adalah informasi yang ingin dikunci yang mau dipakai untuk bisa mencari data. Nah, ini kan informasi kuncinya kan nomor pemesanan nih 106. Nah, kita kunci nih B2. Nah, setelah B2 jangan lupa titik koma. Oh ya, kalau di saya itu titik koma ya. Mungkin di kalian mungkin bisa koma atau titik koma dan atau lain-lainnya. Biasanya sih kalau nggak koma ya titik koma. Itu tergantung dari pengaturan Excel kalian. Itu jadi kalian bisa menyesuaikannya, bisa titik koma maupun koma. Yang penting formulanya kalian sama dan mengerti arti dari formula itu. Lalu di sini ada tabel array. Tabel array itu tabel mana yang akan dipakai untuk sebuah data referensi. Tapi nah, di sini tuh kita kan referensinya di sheet yang lain nih. Jadi tabel array-nya di sini kita blok dari nomor pemesanan sampai bawah sampai Bandung. Nah, setelah di blok jangan lupa apa? Kita pencet F4. Nah, kenapa F4? Karena F4 itu tujuannya itu supaya tabel referensinya itu tidak bergeser atau berpindah jika di copy ke kolom atau baris yang lain. Nah, itu fungsinya kayak gitu. Terus setelah itu jangan lupa titik koma lagi. Nah, di sini ada kolom index number. Nah, kolom index number itu kan kita mau mencari nama customer kan. Nah, di sini tuh
ada nomor pemesanan, nama customer, jenis kelamin, dan domisili. Nah, kita isi kolom index number itu dengan 2. Kenapa 2? Karena di sini kan nomor customer ada di 2 kolom ya, kolom 1, kolom 2, kolom ketiga, dan kolom 4. Nah, kita menggunakan kolom ke-2. Setelah itu, kita titik koma lagi. Nah, di sini ada true dan false. Kan terserah mau milih yang mana. Biasanya sih yang paling sering itu false ya. Nah, ketik aja false. Nah, kalau selain diketik secara manual false kayak gini, kita bisa juga ketik 0 seperti ini. Itu artinya false, yaitu tadi yang benar-benar ingin kita cari secara nyata gitu. Terus kurung tutup, lalu di enter. Nah, setelah kayak gini, ini kan udah selesai nih, 106 Fiona. Nah, selanjutnya ya udah, kita tinggal di drag aja. Nah, seperti ini. Oke, lalu untuk domisili ya sama aja kayak tadi. Rumusnya sama dengan VLOOKUP, kurung buka, lookup value-nya pakai B2. Oke, titik koma, tabel array-nya. Nah, kita coba ya, di sini kita nggak mencet F4 ya, kita coba apakah bergeser atau enggak, maksudnya kita pembuktian aja. Nih, ini nggak saya pencet F4. Lalu di sini ada kolom indeksnya. Nah, kolom indeksnya kita mau mencari domisili. Domisili di sini menggunakan domisili berarti kolom keempat, 1, 2, 3, dan 4. Berarti kita pencet 4. Lalu false, titik koma, 0 ya, false. Lalu kurung tutup, enter. Nah, di sini kan Palembang nih. Benar ya, kita coba. Nah, ini loh. Maksud dari saya itu kenapa harus F4 ya, karena seperti ini. Takutnya ada suatu data yang nggak bisa terbaca gitu loh. Nah, kayak gini kita benerin aja ya. Di Palembangnya aja sebenarnya. Data referensinya ini. Di sini kita pencet F4. Nah, tabel array-nya tadi pakai ini, nomor pemesanan sampai ke Bandung. Lalu jangan lupa pencet F4 biar nggak bergeser. Setelah itu coba klik. Nah, kan udah nih. Lalu nah, udah. Jadi benar. Nah, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lain-lain. Nah, itu kan kayak gini kan, udah sampai ini nih. Nah, terus kita mau mencari lama pengiriman nih. Nah, lama pengiriman itu kan sebenarnya di sini ada nih lama pengiriman. Cuman di sini pakainya kota, Jakarta, Bandung, Palembang, Surabaya. Jadi kalau Jakarta lama pengirimannya itu 1 hari, Bandung itu pengiriman lamanya itu 2 hari, dan seterusnya. Nah, terus kita ini mau mencari nih lama pengirimannya. Kayak Fiona nih nama customernya, dari domisilinya dari Palembang nih. Lama pengirimannya itu berapa hari? Nah, kita ingat nih perbedaan VLOOKUP dan HLOOKUP. Ini kan lama pengirimannya itu tabelnya menggunakan horizontal kan, memanjang ke samping. Nah, berarti kita menggunakan HLOOKUP. Nah, sebenarnya HLOOKUP ini rumusnya sama aja formulanya, cuman bedanya itu nanti di kuncinya ya. Ada perbedaan sedikit. Nah, ini sama dengan HLOOKUP. Nah, lalu di sini ada lookup value. Lookup value-nya itu kan kuncinya ya. Kuncinya di sini karena adanya kota, maka kita pilihnya itu berarti kotanya. Nah, berarti di sini Palembang. Nah, seperti ini. Setelah udah, nah kita ulang aja deh. Karena tadi salah pencet. Nah, lookup, lalu kurung buka, lookup value-nya itu apa? Lookup value-nya Palembang atau di 2. Lalu titik koma, di sini ada tabel array. Tabel array tetap kita pakai yang ini ya, yang pakai horizontal di blok. Lalu jangan lupa pencet F4 biar nggak geser. Lalu titik koma, apa ini? Lalu selanjutnya adalah
row index number. Nah, ini kita menggunakan ini nih. Tadi kan kalau kita kan kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Nah, ini kita berarti menggunakan kolom berapa? Kalau HLOOKUP itu menggunakan baris. Maaf ya, kalau HLOOKUP itu baris. Kita menggunakan baris 1 atau baris kedua nih. Nah, karena kita mau mencari lama pengiriman dan itunya ya mencari lama pengiriman, maka kita akan memilih baris kedua. Nah, setelah diklik 2 atau diketik 2, lalu jangan lupa false atau true, kita false saja ya, 0. Nah, oke, di enter. Nah, di sini kan udah ada nih 2 hari. Nah, lalu jangan lupa titik diklik aja kanan ini. Nah, udah. Jadi udah nih 2 hari, 1 hari, 3 hari, dan seterusnya. Nah, ini fungsinya HLOOKUP dan VLOOKUP. Nah, kalau misalkan kita coba aja ya, misalnya 103 Clara Palembang 2 hari. 103 Clara Palembang lamanya 2 hari. Nah, bener kan? 07 Gina Surabaya 3 hari. 07 Gina Surabaya 3 hari. Nah, berarti udah kan? Jadi sesimpel itu untuk menggunakan dari VLOOKUP dan HLOOKUP. Untuk kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih telah menyimak dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah.